login dulu ke Miners Minerba ya. Kemudian nanti pilih aspek lingkungan. Nah, di sini nanti ada menu lahan untuk bukan lahan, pilih bukan lahan dan reklamasi. Nah, ini contoh jika ingin menambahkan ini pilih fungsi tambah ya. Kemudian untuk jenis izin dan komoditas ini udah otomatis menyesuaikan, tinggal Bapak Ibu nanti mengisi nomor SK persetujuan rencana reklamasi. Ini saya contohkan mungkin menjadi SK1. Ini kemudian di tanggal SK-nya. Nah, ini sebelumnya saya ingin menjelaskan inputan pertama di data bukan lahan dan reklamasi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun yang diinputkan pertama kali di menu bukan lahan dan reklamasi ialah tahun di mana penilaian keberhasilan reklamasi belum mencapai 100%. Jadi di sini saya contohkan, misalnya di periode SK dokumen rencana reklamasi tahun 2016 sampai tahun 2020, 5 tahun. Nah, itu tahun 2016 sudah 100%, tahun 2017 sudah 100%, tahun 2018 belum 100%, sampai 2020 belum 100%. Nah, maka periode reklamasi yang diinputkan ialah periode reklamasi tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, untuk tanggal SK persetujuannya ini diisikan SK persetujuan dokumen rencana reklamasi yang full selama 5 tahun ya, karena kan SK persetujuan rencana reklamasi rentangnya 5 tahun. Jadi karena tadi dimulainya 2016, maka tadi persetujuannya ada juga di 2016. Ini saya contohkan saja untuk pengisian tanggalnya. Kemudian untuk upload dokumen ini juga yang diupload adalah dokumen rencana reklamasi untuk periode 2016 sampai tahun 2020. Ketika sudah semua data-data dan dokumen di-upload, pilih menu simpan. Ya, ini nanti akan muncul SK1. Dan muncul SK1. Nanti di tampilan ini ada view rencana dan view realisasi, dan ada fungsi hapus. Untuk untuk mengedit atau memasukkan data rencana, pilih view rencana. Kemudian di sini ada tampilan tahun yang akan diinput 2018 sampai 2020. Kita coba isi di tahun 2018 dengan memilih aksi edit. Ya, untuk di tahap pertama ini Bapak Ibu mengisikan dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Yang pertama ada peta bukan lahan, peta rencana bukan lahan, peta rencana reklamasi, peta rencana bukan lahan dalam bentuk save file, dan juga peta rencana reklamasi dalam bentuk save file. Nah, ini sama dengan tadi untuk pengisian save file di izin lingkungan ya. Jadi atribut yang di dalam zip itu harus minimal ada SAP, SAX, DBF, dan PRJ. Jadi nanti mekanismenya sama dengan bentuk file yang di SK di izin, di pengisian izin tadi. Kemudian untuk atribut di peta rencana bukan lahan ini harus berisikan, yang pertama ada nomor SK persetujuannya, kedua lokasi bukaan lahannya, tahun bukaan lahannya, dan juga luas bukaan lahannya. Untuk peta rencana reklamasi untuk SAP-nya ini untuk atribut yang dibikin yaitu ada nomor SK, ada lokasi reklamasi, tahun reklamasi, luas reklamasi, tahun penanaman, jenis tanaman cepat tumbuh, jenis tanaman lokal daur panjang, dan jarak tanaman. Ini coba kita inputkan saja. Oke, setelah semuanya diinput, diupload dokumennya, pilih menu selanjutnya. Ya, kemudian ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengisian data pembukaan lahan. Nah, di sini mekanisme pengisiannya bisa diisi secara manual. Kalau diisi secara manual, Bapak Ibu tinggal mengisi saja di
setiap langkah-langkah pengisian jenis datanya ini. Contohnya di step pembukaan lahan ini isikan luasan-luasannya, ini jenis-jenis kegiatannya saya samakan dengan format RKAB ya. Jadi nanti jika di sini ada fasilitas penunjang yang sudah ada, nanti jika di tempat Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu ada fasilitas penunjang yang tidak ada di sini, tinggal pilih menu tanda plus ini ya. Nanti tinggal masukkan fasilitas penunjang yang belum ada di poin A sampai poin I. Misalnya di sini kan belum ada nursery ya, tinggal ditambahkan saja nursery. Nanti tinggal diisikan luasannya, rencana luasannya berapa. Kemudian juga jika ada wilayah project area juga Bapak Ibu isikan di bagian area project ini ya. Yang ini juga kita contohkan ada 3 tempat. Jadi misalnya ada fasilitas yang di luar project, di luar poin A sampai C ini. Nah ini tinggal ditambahkan menu tanda positif plus saja dan ditambahkan fasilitas yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua itu Bapak Ibu bisa dengan menggunakan fungsi import. Jadi yang pertama Bapak Ibu download contoh sampel Excel-nya dulu. Oke. Ini contoh file Excel yang tadi di-download. Kalau file Excel yang pertama kali download itu nanti belum ada angka-angkanya ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu isikan luasan-luasannya berdasarkan rencana yang ada di dokumen rencana reklamasi. Nah, ini kalau di Excel ini jika ingin menambahkan fasilitas yang belum ada di format Excel-nya, tinggal dipilih, tinggal diketik saja ini nama fasilitasnya, misalnya nursery, dan juga nah ya, nanti tinggal isi luasnya. Itu juga nanti di area project ya. Nah untuk file Excel ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, ini sudah mencakup ke seluruh tahap pengisian data di rencana. Jadi ada di pembukaan lahan, nanti ada di penataan lahan. Nah ini bisa langsung diisikan untuk penataan lahan. Juga untuk revegetasi, untuk reklamasi bentuk lain, jika di dalam rencana dokumen reklamasi ada rencana bentuk lain, misalnya ada embung, juga ada misalnya ini untuk perusahaan yang reklamasinya ada di tambang laut. Nah ini coba diisikan, ini contoh formatnya, ada pengolahan kualitas air laut, ada pencegahan abrasi dan lain-lain. Nah ini kemudian untuk juga untuk perusahaan yang reklamasinya berada di sungai. Nah ini ada juga format yang harus diisikan. Nah nanti tinggal Bapak Ibu isikan berdasarkan rencana yang ada di dokumen rencana reklamasi. Oke, ini saya coba contohkan untuk mengimport file Excel-nya. Jika sudah diupload, pilih import. Nah, jika sudah berhasil import, nanti ada notifikasi ya, sukses data berhasil diimport. Dan juga data-data yang diisikan sudah berhasil muncul di tabel, tinggal Bapak Ibu pilih simpan. Nah, untuk mengecek data-data di setiap lahan, di setiap menu, Bapak Ibu bisa memilih mengklik ya. Tinggal misalnya pembukaan lahan, nah ini sudah terupdate datanya. Dan juga untuk penataan lahan sudah terupdate sampai di reklamasi tambang sungai. Ini saya contohkan semua kegiatan ada Pak ya. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan rencana reklamasinya, pembukaan lahannya sesuai dengan dokumen yang telah disetujui. Kemudian pilih kembali. Nah setelah itu di tampilan ini data bukan lahan sampai reklamasi tambang sungai ini sudah terinputkan ya. Dan juga ini status data di tahun 2018 ini berubah menjadi draft ya. Di awalnya proses pengisian, jika sudah diisi statusnya berubah menjadi draft. Kemudian lanjut pengisian di tahun 2019 sampai tahun 2020. Ini saya coba contohkan cepat saja ya.
Ini bisa kita lihat lagi. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan data Excel-nya ya terlebih dahulu sebelum memasukkan data di minus ini. Nanti untuk ketampilan yang paling awal, nanti kita harus mengisikan dulu nih sampai tahun yang ada di SK ini. Untuk bisa nanti memunculkan menu revisi ya. Jadi jika dokumen rencana reklamasinya yang sudah disetujui, misalnya tahun 2018 sampai tahun 2020, itu ada revisi. Baik, setelah Bapak Ibu mengisi semua tahun yang ada di SK1 ini, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan kembali jika datanya masih ada yang belum selesai, tinggal pilih aksi edit lagi. Kemudian jika datanya sudah sesuai dengan data rencana reklamasi yang di dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui, Bapak Ibu bisa pilih kirim. Sudah kirim, nanti statusnya sudah berubah menjadi sudah dikirim. Oke, jika di SK1, contohnya SK1 ini sudah dikirim semua tahunnya, bisa kembali lagi. Nah, nanti di SK1, jika semua tahunnya sudah dikirim, nah ini ada fungsi revisi. Jadi, jika di SK1 ini terdapat revisi, Bapak Ibu tinggal pilih revisi, menu revisi. Nah, ini nanti tinggal mengisikan data-data. Yang pertama ini nomor SK persetujuan rencana reklamasi, ini pastinya SK yang revisi ya. Misalnya SK revisinya saya contohkan 1A. Kemudian tanggal persetujuannya kapan. Nah, ini mungkin kita pilih dulu jenis periodenya ya. Jadi misalnya revisinya untuk tahun 2018 sampai 2020 kan itu batasnya 3 tahun ya. Jadi misalnya revisinya hanya di tahun 2020, ini Bapak Ibu pilih tahun tunggal dan diisikan periode reklamasinya 2020. Namun jika revisi dokumennya itu contohnya 2019 sampai 2020, maka yang dipilih di jenis periode tahun non tunggal. Nanti tinggal isi periodenya 2019 sampai 2020. Ini untuk cepatnya saya pilih yang tahun tunggal saja, contohnya tahun 2020. Nanti tinggal diisikan tanggal persetujuan dokumen revisi dokumen RR-nya di tahun 2020. Kemudian ini dokumen rencana reklamasi yang telah direvisi, yang telah disetujui juga diuploadkan. Dan pilih simpan. Kemudian nanti akan muncul SK1A, ini nanti nama SK-nya disesuaikan saja dengan yang persetujuan. Nah, ini ada keterangan revisi ke-1. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu isikan di tahun, kalau untuk mengedit rencana sama mekanismenya sama dengan pengisian awal tadi. Tinggal view rencana. Nah, nanti muncul tahun 2020 yang direvisi ya. Kemudian kita beralih ke cara menginput data realisasi ya. Untuk realisasi, ini menu pilih realisasi. Nah, untuk realisasi ini ada 2 tipe jenis data ya. Untuk tahun 2019 ke bawah, ini data yang diinput data tahunan. Tapi untuk tahun 2020 sampai ke depannya ini kita minta Bapak Ibu mengisi data per bulan. Jadi di sini hanya dibedakan pengisian tahunan dan pengisian bulanan. Jadi untuk mekanisme pengisiannya
Ini sama saja, kita contohkan untuk pengisian tahunan. Nah, ini untuk tahap awal sama untuk mengupload dokumen-dokumen. Ada dokumen pelaksanaan reklamasi tahunan, ada peta realisasi bukan lahan dalam bentuk PDF, peta realisasi reklamasi dalam bentuk PDF, dan juga peta realisasi bukan lahan dalam bentuk save file. Oke, jika sudah upload, kemudian pilih selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nanti untuk di tahun awal di sini akan muncul kolom kumulatif sampai dengan tahun 2017. Jadi nanti Bapak Ibu isikan di sini kumulatif sampai dengan tahun N-1, karena tahun pertama tadi yang kita inputkan ada 2018. Kemudian nanti juga isi realisasi tahun 2018-nya. Nah, ini nanti untuk kolom terakhir di kumulatif sampai dengan tahun 2015 ini akan otomatis terupdate ya. Jika Bapak Ibu sudah mengisi di kolom kumulatif sampai dengan tahun N-1 dan realisasi tahun N ya, tahun 2018. Nah, di sini juga ada fungsi menu import ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan import. Mekanismenya sama seperti seperti tadi pengisian rencana, nanti tinggal pilih import. Kemudian nanti jika sudah datanya sudah terimport, sudah masuk, nanti datanya akan muncul di tampilan yang sebelumnya. Oke, kemudian jika masih ada data yang harus disesuaikan, bisa memilih aksi edit lagi. Jika datanya sudah sudah sesuai, bisa langsung kirim. Kemudian kembali ya, untuk menu bukaan lahan dan reklamasi itu seperti itu saja. Nanti di tampilan paling awal ini nanti akan ada update terus, tergantung Bapak Ibu memasukkan jenis dokumennya. Kemudian jika dirasa kesalahannya besar ya, dari rencana maupun dari realisasi, dan itu belum disetujui, ini masih bisa Bapak Ibu hapus dari awal ya. Jadi misalnya contohnya yang di paling bawah ini Bapak Ibu bisa hapus ya. Namun nanti jika sudah disetujui, ini fungsi hapusnya sudah tidak ada.